Gedabrus, kenyataannya banyak kelas AB yang dibikin subwoofer. Jadi itu sepenggal komentar-komentar di video saya tentang membahas kelas AB kok dibuat sub, itu cuma untuk guyon. Jadi sebelum kita membahas komentar yang aneh seperti itu, jadi kita pahami dulu sound system, bahwa sound system kita ini arahnya mau kemana. Apakah mau lapangan, apakah mau terasan, atau mau rumahan dalam kamar. Jadi kalian harus paham itu dulu sebelum mengejas komentar yang nggak jelas. Jadi sudah saya detail, saya jelaskan bahwa pembahasan saya ini untuk kelas lapangan. Jadi kenapa kelas AB ini tidak bisa dibuat subwoofer untuk kelas lapangan? Ya, mari kita bahas satu persatu agar kalian tidak gagal paham. Jadi gini, jika kita berbicara rumahan ataupun kelas terasan, ya sah-sah saja kalian mau menggunakan kelas AB. Kenapa? Karena ya yang disasar ini bukan watt besar. Dan kenyataannya kalau untuk lapangan yang namanya kelas AB murni tanpa embel-embel loh, tanpa embel-embel, ya tidak akan bisa watt besar. Mau tegangan berapa kelas AB untuk bisa menghasilkan daya di 1000 watt ke atas? Saya ingin lihat, jika kalian mampu melihat 1000 watt kelas AB secara murni, tidak embel-embel, bukan BTL, bukan tetek bengek, saya mau lihat apakah bisa di atas 1000 watt. Tapi dalam artian di sini bukan 1000 watt tulisan, tapi 1000 watt real. Jika yang ada mampu silahkan komentar, akan kita bahas. Jika video ini bermanfaat silahkan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi kenapa kelas AB kok tidak bisa dibuat besar? Ya memang untuk pertama kali power ini ada nih, atau yang istilahnya yang sudah merayat, benar-benar merayat adalah kelas AB. Ya itu zaman dulu, ya mungkin sekitar 10 tahun terdahulu, kelas AB masih jadi rajanya power amplifier. Kenapa? Karena wattnya cuma 600, 400, 300 watt, 200 bahkan 100 watt. Dan itu semuanya gler, semuanya bunyi. Itu nggak ada yang nggak bunyi, cuman belum maksimal seperti itu. Nah, jadi di pembahasan saya ini kali ini akan saya jelaskan satu persatu agar kita ini tidak gagal paham. Anggap saja kita sekarang mau konser lapangan ataupun ada hajatan seperti aja. 18 in koilnya 4 misalnya, ada 4 biji. Pakai kelas AB kok bisa gler, dan saya juga udah bertahun-tahun memakai itu tidak masalah, bunyinya juga mantap. Betul. Anda betul. Kenapa? Karena kelas AB kalau kita bikin ya maksimal, anggap saja mungkin keluarlah 800 watt atau 700 watt. Kok bisa mengangkat 18 in coil 4? Ya bisa. Logikanya begini. Namanya daun speaker walaupun itu besar, walaupun 18 in dan coilnya itu 4, yaitu dia biasa-biasa saja mau dikasih watt dari power ampli itu mau 100 watt, 200 watt, 800 watt, dia akan tetap bunyi. Dan selagi kita menyetingnya ini tidak over, ya tetap enak, tetap bunyi. Cuman yang jadi kendala ini kan tentang pemaksimalan power itu sendiri dan juga speaker itu sendiri. Kenapa begitu? Karena di dalam kita merakit sebuah power amplifier atau penyusunan untuk sound hajatan, kita membutuhkan keseimbangan yang pasti. Jadi jika antara speaker, power amplifier dan aksesorisnya itu sinkron, selaras, pasti enak dan pasti buanter, pasti gler. Jadi begini saja, kita belajar dari sebuah speaker 18 in. Bentar, saya singkirkan dulu peralatannya. Di depan saya ini ada speaker 18 in, coilnya 4. Ini membutuhkan daya sekitar
900 watt, antara 800 sampai 900 watt tergantung mereknya. Kenapa? Ya karena jalur speaker ini, jadi kalau kita lihat di sini kan ada jalur speakernya min plus, dia butuh sebuah tegangan PAC RMS. Semakin besar tegangan itu yang menyuplai speaker ini, akan semakin bagus, semakin clear, asalkan tegangan itu tidak drop. Nah seperti itu. Nah maksimalnya untuk tegangan voice coil 4 in, diameter coilnya 4 in, itu adalah di 60 volt. Sudah sering saya jelaskan, 60 volt PAC RMS yang jalur ke speaker. Nah sekarang pertanyaannya, power kelas AB kalian yang murni tanpa embel-embel BTL, tab dan lain sebagainya, pokoknya itu masih AB murni, coba ukur output speaker kalian. Apakah bisa mampu di atas 60 volt? Kalau ada silahkan komentar, nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena judulnya begini, di dalam power kelas AB, voltase yang ideal ataupun yang rata-rata ada itu hanya di mentok 65. Ada mungkin yang 70-an, tapi 1, 2, 3, 4 dapat dihitung dengan jari. Rata-rata 65, 55 PAC, 45, 32 dan lain sebagainya. Oke, kita nyasar yang paling tinggi 65 PAC. Trafonya mungkin besar 30 ampere. Oke. Nah, sekarang dari 30 ampere dengan 65 PAC kita bisa mengukur watt PSU. Nah, watt PSU itulah atau trafonya itulah yang akan menyuplai sebuah amplifier agar bisa menghasilkan daya watt RMS ataupun PAC RMS menuju speaker. Logikanya, jika tegangannya itu hanya 65, yang dari sumbernya, dari listriknya atau dari trafonya itu 65, apakah mungkin keluar ke speakernya itu utuh 65? Itu pertanyaan. Dan jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita menganut sistem kunci ataupun rumus energi. Energi yang berpindah dari A ke B itu tidak akan menghasilkan energi yang sama. Pasti ada yang terbuang. Ya, itulah sebabnya. Makanya di sebuah power amplifier ini ada yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi inilah yang bisa menentukan nanti watt power tadi. Jika PAC-nya cuma 65, nanti keluar ke jalur speaker itu pasti jauh dari 65. Kenapa? Karena di dalam kelas AB sudah dirumuskan bahwa efisiensinya antara 60 sampai 70%. 70% itu sudah sakti, sudah hebat sama perakitnya. Nah, jika 65 PAC, terus nanti diambil 60%-nya atau 70%-nya, itu menjadi berapa? Jadi kemungkinan tuh 40, 41, 42 itu sudah klip. Dan kalian harus ingat bahwa yang mempengaruhi titik clipping adalah voltase. Yang mempengaruhi titik clipping dalam kita sorong dari power amplifier adalah voltase. Jadi jika dari power amplifier kita hanya keluar 40 volt, kemudian menghajar 18 in, ya bunyi, tapi hanya bunyi di 40 volt. Sedangkan speaker ini maunya, kalau maunya suara itu maksimal adalah 60 volt dan wattnya itu sekitar 800 sampai 900 watt. Tapi jika hanya keluar 40 volt, ya judulnya nanti si speakernya hanya dikasih makan sekitar 400 watt. Ya bunyi sih bunyi, gler asal kita menyetelnya tidak over ataupun kita bagus dalam aksesorisnya. Jadi kesimpulannya, ya kalian boleh menghujat saya tentang watt power amplifier ini. Kelas AB tidak bisa dibuat subwoofer. Ya kalau untuk rumahan bolehlah.
untuk terasan bolehlah, tapi kalau untuk lapangan boleh juga. Cuman asumsi saya ataupun pendapat saya ada yang lebih bagus lagi jika wattnya ini lebih besar dari kelas AB, agar si speaker ini bisa menghasilkan suara yang lantang, bersih, dan wattnya besar. Sehingga kita cari saja yang maksimalnya saja lah, maksimal dari speaker. Jadi intinya semuanya itu perlu keselarasan antara speaker, power amplifier, dan juga aksesoris. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa dipahami, dimengerti. Jika masih ada kekurangan ataupun unek-unek, silakan komentar, saya akan balas. Atau bahkan kalau perlu kita bikin live agar kita bisa ngobrol bareng. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.